Lihatlah anugerah nirwana, semua ada di sana. Tuhan menitipkan karyanya untuk dicinta Indonesia. Lukisan ini akan ku jaga, tempatku berpijak di pangku Ibu Pertiwi. Karunia ini nikmat Tuhan takkan berdusta. Lukisan Indonesia, lukisan Indonesia. Hai, aku mau cerita nih. Jadi, pada zaman dahulu ada putri bernama Purbasari. Purbasari adalah anak dari Prabu Tapa Agung yang merupakan raja di Kerajaan Pasir Batang. Prabu Tapa Agung memiliki 7 orang anak. 5 orang anaknya, Prabu Dewata, Prabu Kencana, Prabu Kanca, Prabu Manik, dan Prabu Leih sudah menikah dengan pangeran masing-masing dan tinggal di kerajaan masing-masing. Jadi sisanya tinggal 2. Yang satu namanya Purbararang dan si bungsu namanya Purbasari. Pada suatu hari, Purbararang mengetahui bahwa ayahnya Prabu Tapa Agung akan memilih Purbasari sebagai ratu di Kerajaan Pasir Batang. Mengetahui itu, Purbararang kesal. Dia marah. Dia tidak terima. Akhirnya dia mengajak Indrajaya, tunangannya, pergi ke hutan menemui nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir itu memberikan ramuan boreh, zat berwarna hitam yang terbuat dari tumbuhan. Lalu nenek sihir itu berkata, "Semburkan boreh ini ke seluruh tubuh dan wajah Purbasari," kata nenek sihir itu. Akhirnya Purbararang menyemburkan boreh itu ke seluruh tubuh dan wajah Purbasari. Akibatnya di seluruh tubuh dan wajah Purbasari muncul bintik-bintik yang sangat mengerikan. Akhirnya karena penyakit itu, Purbasari harus diasingkan. Sementara itu, di Kayangan ada sedikit masalah. Masalahnya itu karena Pangeran Guruminda tidak mau menikah dengan bidadari yang ada di Kayangan. Dia hanya ingin menikah dengan seseorang yang kecantikannya mirip dengan Sunan Ambu ibunya. Mendengar itu, Sunan Ambu berkata, "Tidak ada yang mirip denganku. Kalaupun ada juga paling di bumi. Tetapi jika kamu ingin pergi ke bumi, kamu harus melakukan penyamaran menjadi monyet. Lutung Kasarung namamu," kata Sunan Ambu. Akhirnya Pangeran Guruminda setuju, lalu dia berubah menjadi monyet yang bernama Lutung Kasarung dan turun ke bumi. Ternyata Lutung Kasarung itu tahu kalau Purbararang mengasingkan Purbasari karena dia ingin menjadi ratu di Kerajaan Pasir Batang. Mengetahui itu, Lutung Kasarung kesal. Dia ingin memberi hukuman kepada Purbararang. Maka saat ia mendengar Purbararang membutuhkan hewan untuk dikurbankan, langsung saja dia menyerahkan dirinya. Tetapi sesampainya di istana, saat mau disembelih, dia mengamuk dan mengacak-acakkan seluruh isi yang ada di istana itu. Melihat itu, akhirnya Purbararang meminta Uak Batara untuk menyimpan kembali Lutung Kasarung ke hutan. Tetapi karena Uak Batara tahu
Lutung Kasarung bukan monyet biasa. Akhirnya dia menyimpan Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan, dan dia menitipkan Purbasari kepada Lutung Kasarung. Karena perhatian Lutung Kasarung ke Purbasari, Purbasari merasa senang. Dan juga karena menurut Lutung Kasarung Purbasari adalah gadis yang baik, akhirnya mereka saling jatuh hati. Dan tanpa sepengetahuan Purbasari, Lutung Kasarung meminta kepada Sunan Ambu ibunya untuk dibuatkan taman dan tempat pemandian yang indah untuk Purbasari. Setelah tempat itu jadi, Lutung Kasarung langsung saja meminta Purbasari untuk membersihkan seluruh badannya. Tetapi ternyata setelah mandi di tempat pemandian itu, penyakit yang ada di seluruh tubuh dan wajah Purbasari tiba-tiba hilang. Kecantikannya telah kembali. Akhirnya Purbasari sangat senang. Tetapi ternyata Purbararang mendengar kabar tersebut. Akhirnya dia mengajak kembali Indrajaya tunangannya untuk pergi ke hutan menemui Purbasari. Dia menantang Purbasari nih, katanya, "Jika rambutku lebih panjang dibandingkan rambutmu, maka kamu harus merelakan lehermu dipenggal menggunakan algojo kerajaan," kata Purbararang. Tapi ternyata rambut Purbasari lebih panjang dibandingkan rambut Purbararang. Akhirnya karena Purbararang tidak terima, dia mau memberi tantangan lagi nih ke Purbasari. Karena menurutnya tantangan yang kali ini tuh sangat mustahil deh buat Purbasari. Dan juga karena dia tahu kalau Purbasari berkekasih monyet. Dia menantang Purbasari. Katanya, "Yuk kita adu ketampanan tunangan yuk," kata Purbararang. Karena Purbasari tidak memiliki orang lain selain Lutung Kasarung, dan karena Lutung Kasarung adalah kekasihnya, dia langsung saja memberitahu tantangan yang diberi Purbararang kepada Lutung Kasarung. Tiba-tiba Pangeran Guruminda atau yang menyamar menjadi Lutung Kasarung itu berubah menjadi Pangeran Guruminda yang tampan dan gagah. Lalu Pangeran Guruminda itu berkata, "Sesungguhnya ratu yang sebenarnya di Kerajaan Pasir Batang adalah Purbasari." Lalu tak lama setelah kejadian itu, akhirnya Purbasari dan Pangeran Guruminda menikah. Lalu Purbararang dan Indrajaya tunangannya diasingkan ke daerah lain. Akhirnya mereka hidup bahagia. Nah, teman-teman, jadi inti dari cerita itu adalah kesalahan sekecil apapun kalau ditutup-tutupin juga pasti akan ketahuan. Dan kebenaran pasti akan terpecahkan. Bye! Hai, aku Keiza Azura Putri Setiawan. Aku baru lulus SD.